Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang teori belajar dan penerapannya dalam pembelajaran yang diampu oleh Ibu Ita Karina Bancin MPD. Sebelum kami menjelaskan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama saya sendiri Delima, dan kedua teman saya Nur Saida Rangkuti, dan yang terakhir Tarisa Amalia. A. Pengertian belajar. Menurut pengertian psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan menurut Slamero, belajar merupakan suatu proses yang dilakukan individu untuk memproses suatu perubahan perilaku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil dari pengalamannya sendiri dalam interaksi individu dengan lingkungannya. B. Teori-teori belajar. Yang pertama, pengertian teori deskriptif dan perspektif. Reigelut mengemukakan bahwa teori perspektif adalah goal-oriented, sedangkan teori deskriptif adalah goal-free. Maksudnya adalah bahwa teori pembelajaran perspektif dimaksudkan untuk mencapai tujuan, sedangkan teori belajar deskriptif dimaksudkan untuk memberikan hasil. Itulah sebabnya variabel yang diamati dalam mengembangkan teori belajar yang perspektif adalah metode yang optimal untuk mencapai tujuan. Sedangkan dalam pengembangan teori pembelajaran deskriptif, variabel yang diamati adalah hasil belajar sebagai akibat dari interaksi antara metode dan kondisi. Dengan kata lain, teori pembelajaran mengungkapkan hubungan antara kegiatan pembelajaran dengan proses psikologis dalam diri siswa, sedangkan teori belajar mengungkapkan hubungan antara kegiatan siswa dengan proses psikologis dalam diri siswa. Teori pembelajaran harus memasukkan variabel metode pembelajaran. Bila tidak, maka teori ini bukanlah teori pembelajaran. Hal ini penting sebab banyak yang terjadi apa yang dianggap sebagai teori pembelajaran yang sebenarnya adalah teori belajar. Teori pembelajaran selalu menyebutkan metode pembelajaran, sedangkan teori belajar sama sekali tidak berurusan dengan metode pembelajaran. Kelebihan dan kekurangan teori belajar deskriptif dan perspektif. Yang pertama, kelebihan dan kekurangan teori belajar deskriptif. Kelebihannya yaitu lebih terkonsep, sehingga siswa lebih memahami materi yang akan disampaikan, dan mendorong siswa untuk mencari sumber pengetahuan sebanyak-banyaknya dalam mengerjakan suatu tugas. Adapun kekurangannya yaitu kurang memperhatikan sisi psikologis siswa dalam mendalami suatu materi. Yang kedua, kelebihan dan kekurangan teori belajar perspektif. Kelebihannya yaitu lebih sistematis sehingga memiliki arah dan tujuan yang jelas. Banyak member motivasi agar terjadi proses belajar dan mengoptimalisasikan kerja otak secara maksimal. Adapun kekurangan teori belajar perspektif yaitu membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang kedua, teori behavioristik, yaitu belajar terjadi bila perubahan dalam bentuk tingkah laku dapat diamati, bila kebiasaan perilaku terbentuk karena pengaruh peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar. Teori behavioristik berpandangan bahwa belajar terjadi karena operan conditioning. Jika seseorang menunjukkan perilaku belajar yang baik, maka mendapatkan hadiah dan kepuasan. Peserta didik yang telah mendapatkan hadiah sebagai penguatan akan semakin meningkatkan kualitas perilaku mengajarnya. Adapun kelebihan dan kekurangan teori belajar behavioristik. Kelebihannya yang pertama, membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka pada situasi dan kondisi belajar. Yang kedua, mampu membentuk suatu perilaku yang diinginkan
mendapatkan penguatan positif, dan perilaku yang kurang sesuai mendapat penghargaan negatif yang didasari pada perilaku yang tampak. Adapun kekurangannya, yang pertama, sebuah konsekuensi bagi guru untuk menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap. Yang kedua, murid berperan sebagai pendengar dalam proses pembelajaran dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Aplikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran. Para guru yang menggunakan paradigma behaviorisme akan menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap, sehingga tujuan pembelajaran yang harus dikuasai siswa disampaikan secara utuh oleh guru. Guru tidak banyak memberi ceramah, tetapi instruksi singkat yang diikuti contoh-contoh baik, dilakukan sendiri maupun melalui simulasi. Bahan pelajaran disusun secara hierarki dari yang sederhana sampai pada yang kompleks. 3. Teori kognitif. Teori ini memfokuskan perhatiannya kepada bagaimana dapat mengembangkan fungsi kognitif individu agar mereka dapat belajar dengan maksimal. Kognitif bagi teori ini merupakan faktor pertama dan utama yang perlu dikembangkan oleh para guru, karena kemampuan belajar peserta didik sangat dipengaruhi oleh sejauh mana fungsi kognitif peserta didik dapat berkembang secara maksimal melalui sentuhan proses pendidikan. Pengetahuan kognitif perlu dikaji secara mendalam oleh para guru dan para pendidik untuk menyukseskan proses pembelajaran di dalam kelas. Adapun kelebihan dan kekurangan teori kognitif, kelebihannya yang pertama, menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. Kedua, membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Adapun kekurangannya, yang pertama, teori ini menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan. Yang kedua, sulit dipraktikkan khususnya di tingkat lanjut. Ketiga, beberapa prinsip seperti intelijensi sulit dipahami dan pemahamannya masih belum tuntas. Penerapan teori kognitif. Hakikat belajar menurut teori kognitif dijelaskan sebagai suatu aktivitas belajar yang berkaitan dengan penataan informasi, reorganisasi persepsual, dan proses intelektual. Kegiatan pembelajaran yang berpijak pada teori belajar kognitif ini sudah banyak digunakan dalam merumuskan tujuan pembelajaran, mengembangkan strategi dan tujuan pembelajaran, tidak lagi mekanistik sebagaimana yang dilakukan dalam pendekatan behavioristik. Kebebasan dan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar amat diperhitungkan agar belajar lebih bermakna bagi siswa. Yang keempat, teori humanistik. Belajar dipandang sebagai fungsi keseluruhan pribadi. Teori ini berpendapat belajar yang sebenarnya tidak dapat berlangsung bila tidak ada keterlibatan intelektual maupun emosional peserta didik. Oleh karena itu, motivasi belajar harus bersumber dari dalam diri peserta didik sendiri, menurut Morris 1982. Proses belajar menurut teori ini adalah orang belajar karena ingin mengetahui dunianya. Individu memilih sesuatu untuk dipelajari, mengusahakan proses pembelajaran dengan caranya sendiri, dan menilainya sendiri tentang apakah proses belajar berhasil. Seterusnya, kelebihan dan kekurangan dari teori humanistik. Yang pertama, kelebihan. 1. Bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, analisis terhadap fenomena sosial. Yang kedua, siswa merasa senang, berinisiatif dalam belajar. Yang ketiga, guru menerima siswa apa adanya, memahami jalan pikiran siswa. Yang kedua, kekurangan. 1. Bersifat individual. 2. Proses belajar tidak akan berhasil jika tidak ada motivasi dan lingkungan yang mendukung. Yang ketiga, sulit diterapkan dalam konteks yang lebih praktis. Yang terakhir, aplikasi teori humanistik. Aplikasi teori
humanisme lebih menonjolkan kebebasan setiap individu siswa-siswi memahami materi pembelajaran untuk memperoleh informasi atau pengetahuan baru dengan caranya sendiri selama proses pembelajaran. Dalam teori ini, peserta didik berperan sebagai subjek didik. Peran guru dalam pembelajaran humanisme adalah fasilitator. Peserta didik dalam pembelajaran yang humanis ditempatkan sebagai pusat atau sentral dalam aktivitas belajar. Peserta didik menjadi pelaku dalam memaknai pengalaman belajarnya sendiri. Dengan demikian, peserta didik diharapkan mampu menemukan potensi dan mengembangkan potensi tersebut secara maksimal. Peserta didik bebas berekspresi cara belajar sendiri. Peserta didik menjadi aktif dan tidak sekedar menerima informasi yang disampaikan oleh guru.